Loh, di mana ya buku yang kemarin aku baca? Sudah aku cari kemana-mana, tapi kok nggak ada. Halo, cari apa, Besti? Aku mencari buku yang aku baca kemarin tentang seorang raja. Aku belum tahu endingnya nih. Nah, kalau gitu kita cek ke rekaman CCTV aja. Gimana? Oke. Nah, ini pencurinya. Kita harus mencari bantuan. Betul. Untuk mencari dan menemukan si pencuri ini. Tangkap pencuri ini. Ya. Mana ya? Kok pencurinya nggak ada sih? Di mana ya? Bukunya juga nggak ada. Aku udah cari. Kak Jess, lihat nggak pencurinya? Bukunya? Tuh, nggak ada yang lihat. Ini juga temanku mana sih? Katanya mau bantuin cari, tapi nggak ada. Coba aku panggil. Kak Ocap! Siapa tahu dia udah dapet tuh pencurinya, udah ketangkap. Kak Ocap! Woi, Kak, kenapa Kak? Mana pencurinya? Mana? Orang mau ditanyain udah ketangkap apa belum, malah nanya pencurinya mana. Oh, berarti belum ketemu, Ya Kak? belum lah, bukunya udah ketemu belum? Nggak ada di sini, Kak? Ya nggak ada lah. Ya gimana dong? Waduh, berarti di mana ya, Kak ya? Iya nih. Buku itu penting ya, Kak ya? Iya dong, Wah, penting banget buat si detektif. detektif Sani itu kan? Iya, udah kalau gitu ya gimana kalau kita pujian dulu aja Kak? Oh iya, Kita minta hikmat dari Tuhan. minta pertolongan dari Tuhan ya, Kak? Buat bisa menemukan pencurinya Nah, sama bukunya. wah, betul juga. Ya, yuk. Kita doa dulu ya, Kak ya? Bener, sebelum kita mulai, kita doa dulu. Oh iya, kita doa dulu ya. Yuk, adik-adik, sikap doanya udah gak ada yang boleh main-main. Ikutin kakak berdoa. Tuhan, terima kasih untuk untuk berkat-Mu dalam hidup kami. dalam hidup kami. Ampuni kami Ampuni kami bila kami masih suka melakukan kesalahan kesalahan yang membuat Engkau bersedih. Sekarang Kami akan beribadah, memuji dan memuliakan namamu. Biar Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tanganmu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Wah, tapi tunggu dulu Kak. Apa tuh? Dalam rangka apa nih kita di sini? Kita menyambut, Kok kita susah-susah cari buku segala ini? Iya dalam dong. rangka apa? menyambut kedatangan Roh Kudus, Kak. Oh, Kak, ini sekarang udah hari keberapa, Kak? hari ke-6. Wah, ini ada lagunya nih. Kalau ini diilangin, ini jempol. Coba yang sini jempol. Jempol juga. Ada lagunya, Kak. Apa tuh lagunya? Nih. Dalam nama Yesus, dalam nama Oh, kalau Yesus. itu mah kakak juga tahu. Bisa, Kak? Bisa dong. Tapi adik-adiknya bisa nggak? Bisa dong. Pasti udah berdiri. Tadi udah tebak gini. Dalam nama Yesus, Kak. Oh, kalau gitu kita nyanyiin. Kita nyanyiin Dalam dong. nama Yesus, yuk. Siap-siap adik-adik. Siapin jempolnya. Dalam
dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada. Sekali lagi ya Kak, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis ditiupnya mana? Waduh. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangannya mana ya Kak? Ada kemenangan. Wah, semangat senang Kak. Ya? Semangat. Semangat. Saking semangatnya senang semua Kak. Iya dong. Kalau lagi duduk juga pasti senang dong Kak. Duduk mah seneng, tapi kalau jalan seneng nggak? Oh senang dong. Kan capek Kak. Oh senang karena sama Tuhan Yesus. Kalau lari? Lari apalagi senang Kak. Kalau lompat? Lompat apalagi Kak senang. Oh gitu. Tapi adik-adiknya seneng nggak? Senang dong, karena ada lagunya Kak. Ada lagunya ya? Ada lagunya. Yang kayak gimana tuh? Duduk senang, berjalan Oh, senang. aku tahu itu. Wah, tahu Kak? Tahu dong. Adik-adik pasti tahu juga Kak. Pasti tahu. Itu kan udah lagu lama Kak. Iya, adik-adiknya pasti semangat sekarang. Sekarang kita nyanyi duduk senang, berjalan senang ya Kak ya? Ayo. Iya. Duduk senang, berjalan senang. Di mana-mana hatiku senang. Oh wey, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu duduk lagi. Duduk senang, bertempat senang. Di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu berjalan Kak sekarang. Berjalan, lari kita, berlari senang. Di mana-mana hatiku senang. Oh wey, sejak Yesus tolong saya, hatiku. Sejak Yesus tolong saya, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Wah. Semangat Kak. Semua semangat, semua senang. Iya senang. Apalagi abis ini. Apa senang. tuh? Senangnya? Dengerin firman. Oh iya bener. Tapi bukunya gimana Kak? Nanti dulu Kak, kita dengerin firman dulu. Oh, kita iya. minta Tuhan beri hikmat. Beri hikmat ya Kak ya? Wah. Iya dong Kak. Iya. Yuk, sebelum itu kita mau Nyanyi lagi. Kita mau menyanyi lagi, kita mau berdoa untuk dengerin firman Tuhan. Iya. Yuk, kita angkat pujian. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, Kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, Kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Sekali lagi, Yesus, namamu termanis. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, Kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, Kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu Kau termanis Tuhan. Kau termanis, namamu Kau termanis. Kau termanis, namamu termanis.
Semua lipat tangan, tutup mata Kak Yosef berdoa. Benar Tuhan, Benar Tuhan, hanya Engkau hanya Engkau yang termanis, dalam hidup kami. dalam hidup kami. Ya Tuhan, Ya Tuhan, karena Engkau karena Engkau selalu baik selalu baik kepada kami. Sebentar, Sebentar kami mau kami mau mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Kak Urapi, Kak Urapi, Kak Caca, Kak Caca, yang akan menyampaikan firman Tuhan. firman Tuhan. Kami siap Tuhan, Kami siap Tuhan. hanya di dalam nama Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sekarang waktunya Kak. kita mau duduk diam. Duduk diam. Kita panggil Kak Caca ya Kak? Kak Caca. Ya. 1, 2, 3. 3. Kak Caca. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Caca di hari pencurahan Roh Kudus, hari yang ke-6. Nah, masih semangat adik-adik? Harus semangat ya sampai nanti hari yang ke-10. Nah, tadi adik-adik, Detektif Sani nyari bukunya yang hilang. Ya, terus minta bantuan tim polisi. Kira-kira buku apa sih yang Detektif Sani baca? Kakak udah pernah baca bukunya. Sekarang biar adik-adik gak penasaran, Kak Caca mau ceritain deh biar adik-adik juga tahu. Dan Detektif Sani juga tahu endingnya gimana. Oke? Nah, kita mulai ya. Kemarin Kak Frisela firman tentang raja siapa? Raja Hizkia. Nah, setelah Raja Hizkia meninggal, digantikan oleh anaknya. Namanya Raja Manasye. Kira-kira Raja Manasye seperti ayahnya nggak ya? Raja Hizkia kan taat sama Tuhan, menyembah Tuhan. Patung-patung berhala dimusnahkan. Bait Allah dirapikan. Gimana dengan anaknya Raja Manasye? Ya, Raja Manasye adik-adik ternyata tidak mengikuti teladan dari ayahnya. Dia tidak lagi menyembah Tuhan. Dia malah mendirikan patung-patung ya yang tadi sudah dihancurkan sama ayahnya. Dia bangun lagi patung-patung berhala, mesbah-mesbah untuk menyembah dewa-dewa, memberikan persembahan. Dia bangun lagi. Rumah Tuhan dia pakai untuk menyembah berhala. Nah, perbuatannya baik atau tidak adik-adik? Tidak baik ya, melanggar firman Tuhan. Dan Manasye adik-adik kasih perintah ke penduduk Yehuda dan Yerusalem. Kalian harus menyembah patung-patung juga dan dewa-dewa. Jangan menyembah Tuhan. Perbuatannya sangat tidak baik ya adik-adik. Raja Manasye lupa bahwa kerajaan Yehuda bisa menjadi kuat, besar, dan dilindungi aman. Itu semua dari Tuhan. Raja Hizkia dapat memimpin ya kerajaannya karena Tuhan yang melindungi Raja Hizkia. Tapi Raja Manasye ini dia nggak mau nyembah Tuhan. Dia malah tadi apa? Menyembah berhala dan dewa-dewa. Kalau tadi ayahnya Raja Hizkia dekat dengan Tuhan, dilindungi. Kalau Raja Manasye berbuat dosa, melanggar firman Tuhan, artinya jauh dari Tuhan. Masih dalam perlindungan Tuhan nggak adik-adik? Enggak. Raja Manasye keluar dari perlindungan Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Nah ini nih yang Detektif Sani cari ya. Apa yang terjadi adik-adik? Pada suatu hari,
saat tentaranya Raja Manasye sedang berjaga, ya, tiba-tiba dia dengar ada suara. Coba dengar. Suara apa tuh anak-adik? Hah? Suara apa? Suara langkah kaki yang banyak. Suara siapa ya? Suara kaki yang banyak itu tamu dari mana? Kok banyak banget yang datang? Mulai ambil kekerannya, lihat. Hah? Dilihat lagi. Hah? Dia kaget adik-adik. Ternyata siapa yang datang? Bukan tamu, tapi ini tamu nggak diundang. Yaitu adalah tentara Raja Asyur yang gagah perkasa adik-adik. Wah, tentara ini ketakutan. Dia langsung lapor, Raja, ada pasukan Raja Asyur yang banyak sekali datang menyerbu Yehuda. Belum sempat siap-siap nyiapin pasukan strateginya, tapi pasukan Raja Asyur sudah menguasai Yehuda dan Yerusalem. Akhirnya adik-adik, tangannya Raja Manasye dibelenggu oleh rantai adik-adik ya. Juga rakyatnya ikut dirantai, dibawa ke Babel, mengalami kekalahan. Karena apa adik-adik? Karena melakukan dosa, jauh dari perlindungan Tuhan. Saat dalam perjalanan ya, tangannya dirantai adik-adik. Ya, jalan ke Babel, Raja Manasye merenungkan kenapa kerajaan Yehuda yang dulunya kuat, dulunya aman, bisa kalah oleh pasukan Raja Asyur. Dia mikir, akhirnya Raja Manasye sadar bahwa dia telah melakukan dosa, melanggar firman Tuhan. Dia tidak menyembah Tuhan, tapi menyembah berhala dan dewa-dewa. Nah, saat dalam perjalanan, Raja Manasye berdoa kepada Tuhan. Dia minta ampun, dia menyadari kesalahannya dan berdoa minta ampun kepada Tuhan. Kira-kira Tuhan mengampuni nggak adik-adik? Nah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Saat berdoa, mengakui kesalahan dan minta ampun sama Tuhan, Tuhan mengampuni. Ya, Tuhan mengampuni kesalahan Raja Manasye dan memulihkan keadaan Raja Manasye. Akhirnya Raja Manasye beserta dengan penduduknya dibebaskan, dapat kembali ke Yerusalem. Dan Raja Manasye kembali menjadi raja. Sudah mengakui kesalahan, sudah minta ampun. Raja Manasye tidak mau mengulangi kesalahannya lagi. Dia kasih perintah kepada orang-orangnya, hancurkan patung-patung, mesbah-mesbah para dewa dan Baal. Dihancurkan, tidak boleh lagi menyembah Baal atau dewa-dewa, hanya menyembah Tuhan saja. Ya, dia nggak mau mengalami kekalahan lagi. Dia mau dekat sama Tuhan, tidak mengulangi kesalahannya lagi. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita belajar apa? Kalau adik-adik, ya kakak juga masih bisa melakukan kesalahan. Tapi saat kita melakukan kesalahan, jangan kita berlama-lama, tapi kita harus sadar. Setelah sadar, kita berdoa, mengakui kesalahan kita dan minta ampun kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan mengampuni kita, tapi jangan kita mengulangi kesalahan lagi. Oke, nah kakak ada satu ayat nih untuk firman hari ini. Kita mau baca di Alkitab, siapin Alkitabnya, kita buka di 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita baca sama-sama ya. 1 Yohanes 1 ayat 9.
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, sekian firman dari kakak. Sekarang kita mau berdoa. Kita sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mau mengakui kesalahan yang telah kami lakukan. Dan Tuhan, kami mohon ampuni segala kesalahan kami. Tuhan, Kau juga yang terus memimpin kami sampai hari yang ke-10, agar kami menerima berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, buku ini sudah ditemukan. Terima kasih tim Pak Polisi. Jadi sekarang aku tahu endingnya. Raja Manasye yang tidak takut akan Tuhan dan dia ditangkap. Maka Raja Manasye menyadari kesalahannya dan berdoa sama Tuhan. Maka Tuhan pun memulihkan kehidupannya. Jadi kalau kita berbuat salah, kita harus menyadari dan minta ampun kepada Tuhan. Dan kita tidak boleh mengulangi lagi. Betul. Sekarang sebelum kita berpisah, kita ada tugas untuk kalian cari. Ya. Klik link di bawah ini Ya. dan selamat mengerjakan. Bye-bye.